Halo Sobat KP semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Semoga Sobat KP tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat di dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi SKP CAT, khususnya buat rekan-rekan yang mengambil formasi penjaga tahanan Kemenkumham. Saya hanya sekedar mau mengingatkan saja ya kepada rekan-rekan yang kebetulan mengambil formasi penjaga tahanan, karena ada dua penjaga tahanan ya, yang satu kejaksaan, yang satunya lagi adalah ini Kemenkumham. Karena tupoksinya berbeda, maka materi tesnya pun berbeda. Jadi Sobat KP semuanya jangan salah ya. Oke, jadi video kali ini adalah untuk rekan-rekan yang mengambil formasi penjaga tahanan Kemenkumham ya. Oke, baik. Bagi kalian yang baru mampir di channel Guru Peduli ini, silahkan untuk klik subscribe dan juga jangan lupa untuk share kepada orang lain, kepada teman lain, dan juga tuliskan komen serta nyalakan loncengnya sehingga Sobat KP semuanya tidak ketinggalan dari video-video terbaru dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Oke? Ya. Saya mulai dengan menampilkan kisi-kisi SKB CAT penjaga tahanan Kemenkumham yang terbaru, dan saya ambil ini ya, saya screenshot surat aslinya ya dari Kemenpan RB ya, yang tertanggal 4 November 2024 tentang apa itu? Tentang materi pokok soal seleksi kompetensi bidang. Oke, dengan CAT ya ini. Oke, nah dari Permenpan RB ini atau surat dari Kemenpan RB ini adalah kisi-kisinya ya. Ada kemampuan umum dan kemampuan khusus. Supaya lebih jelas, saya taruh dalam rangkuman berikut ini ya. Jadi ada dua jenis soal dalam SKB CAT penjaga tahanan Kemenkumham. Yang pertama adalah kemampuan umum, itu meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang HAM, dan juga Undang-Undang ASN. Sementara kemampuan khususnya itu meliputi Undang-Undang Pemasyarakatan, KUHP, dan KUHAP ya. Kemudian Permenkumham nomor 6 2013, juga Permenkumham nomor 8 2004 ya. Kemudian juga tentang Permenpan RB tentang jabatan fungsional penjaga pemasyarakatan ya, Undang-Undang Narkotika, juga ada Inpres nomor 2 2020. Oke. Ya. Sebelum kita lanjutkan ke soal-soal yang sudah saya persiapkan, ada kabar gembira buat rekan-rekan semuanya. Bagi kalian yang ingin mempersiapkan bersama kami ya, untuk meraih nilai SKB tertinggi, silahkan gabung dengan kami di Bimbel Online Ayo Lulus ya, SKB CAT penjaga tahanan, khusus untuk penjaga tahanan Kemenkumham. Yang jadwal belajarnya itu ada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu 3 kali seminggu. Oke. Selama 1,5 jam setiap satu sesinya. Yang pertama kita akan membuka untuk sesi jam 9 sampai jam 10.30 WIB ya. Oke. Nanti akan kita buka juga untuk sesi sorenya atau malam. Kita akan mulai kelasnya pada tanggal Sabtu, pada tanggal 16 November ya, Sabtu minggu ini, dengan biaya hanya, ini bukan 485, tapi sudah ada diskon menjadi Rp425.000. Oke. Dan nomor kontak WA yang bisa Anda hubungi adalah nomor ini, 0859 4726 8588. Oke Sobat KP semuanya, kalau sudah, mari kita lanjutkan ke soal-soal berikut ini tentang SKB CAT penjaga tahanan Kemenkumham. Soal yang pertama, secara kebahasaan hukum pidana memiliki dua kata, yaitu hukum dan pidana. Hukum berarti aturan, sementara pidana itu berarti apa? Apakah pidana itu berarti penjara, atau B penderitaan atau nestapa, atau C kurungan, atau D denda? Oke. Makna yang tepat dari kata pidana itu adalah
penderitaan atau nestapa. Jadi jawabannya adalah bravo. Soal nomor 2, ketika hakim atau negara menjatuhkan pidana kepada seorang yang melanggar larangan dalam hukum pidana yang dilakukan oleh negara tersebut ya, itu sifatnya apa? Ya, oke. Jadi ketika menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melanggar larangan dalam hukum pidana, itu ya dilakukan secara paksaan. Jadi ketika seseorang itu sudah dijatuhi hukuman pidana, maka negara bisa memaksa orang tersebut untuk menjalankan hukuman pidananya. Jadi dilakukan secara paksa. Oke, soal nomor 3, salah satu dalil tentang pengertian umum pidana di bawah ini yang tepat adalah, pengertian hukum pidana di bawah ini ya, yang benar di antara A, B, C, dan D adalah delta. Seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang disertai dengan ancaman dan sanksi berupa penderitaan atau nestapa. Soal berikutnya. Nomor 4. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah apa? Apakah A? Silahkan di pause bila perlu. B, C, atau D? Iya, yang tepat jawabannya adalah bravo. Jadi menurut UU Nomor 12 Tahun 1995, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dalam sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Oke, begitu ya Sobat KIP semuanya. Ya, soal nomor 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, ini tadi ya tentang pemasyarakatan, telah dicabut dengan undang-undang yang lebih baru ya. Ada beberapa perubahan diantaranya. Itu undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 22 ya. Tentang apa itu? Tentang pemasyarakatan juga. Ya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memperbaharui atau mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Berikutnya soal nomor 9. Salah satu asas sistem pembinaan dalam pemasyarakatan menurut ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, ini ya artinya ya tentang pemasyarakatan tadi. Ya, sistem pembinaan dilakukan dengan asas gotong royong. Ya. Berikutnya soal nomor 7. Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana itu disebut apa? Apakah disebut anak nakal, atau narapidana anak, atau anak bermasalah, atau anak yang berkonflik dengan hukum? Iya, jawaban yang tepat adalah delta, anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, untuk anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, ya, selama proses peradilan itu ditempatkan di mana? Apakah di lapas? Lapas itu adalah lembaga pemasyarakatan, ataukah di LPKA? LPKA itu adalah lembaga pemasyarakatan khusus anak, ataukah LPAS, lembaga penempatan anak sementara? Yang benar yang mana Sobat KIP? Atau di LPSK, kalau LPSK ini untuk perlindungan saksi dan korban ya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah bravo ya. Bravo ini singkatannya apa tadi? Lembaga penempatan anak sementara. Jadi ini sementara saja sifatnya selama si anak tersebut menjalani proses peradilan. Nah, setelah diputus, anak itu bisa dibina di LPKA khusus anak. Begitu ya, ditempatkan di LPKA. Ya. Berikutnya soal nomor 9. Tujuan dari penyelenggaraan keamanan dan ketertiban
oleh atau pada satker pemasyarakatan, pada satuan kerja pemasyarakatan, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk Alpha, Bravo, Charlie atau Delta. Iya, tujuannya adalah Delta untuk menciptakan kondisi bebas dari potensi, ancaman, dan atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi pemasyarakatan. Begitu ya, Sobat GP? Ya. Nomor 10, Inpres nomor 2 tahun 2020 itu tentang P4GN. Apa kepanjangan dari P4GN? A, B, C, D, atau E? Iya, yang benar adalah P4GN itu adalah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Jadi, jawaban yang tepat adalah alfa. Oke, nomor 11. Yang dimaksud dengan narkotika. Apa itu narkotika? Narkotika adalah setiap zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik itu sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, gitu ya. Oke. Berikutnya, nomor 12. Oke, 12. Berikut ini adalah satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pemasyarakatan, kecuali yang tidak melaksanakan tugas atau fungsi pemasyarakatan itu adalah rumah detensi ya. Karena rumah detensi ini untuk apa? Untuk warga negara asing ya yang melanggar hukum keimigrasian. Jadi mereka ditahan sebentar di detensi, di rumah detensi namanya ya. Ini rumah detensi itu biasanya dimiliki oleh siapa? Oleh Direktorat Keimigrasian ya. Oke, berikutnya soal nomor 13. Direktorat Jenderal yang membidangi atau membina para narapidana itu disebut apa? Apakah Ditjen Pembinaan Narapidana atau yang mana? Iya, jawaban yang tepat adalah EKO, Ditjen Pemasyarakatan. Saya ingatkan lagi kepada Sobat GP semuanya, iya, segera daftarkan ya, hubungin tadi nomor yang sudah ada di atas tadi, 0859 4726 8588 di WA ya. Nah, sekali lagi ini bukan 485 tapi sudah diturunkan menjadi 425 demi membantu teman-teman semuanya. Oke, lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 14, proses seleksi CPNS Kemenkumham itu dilaksanakan oleh siapa? Iya, oleh tentunya Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal. Oke. Kemudian yang terakhir nomor 15 itu yang merupakan jenis program pembinaan itu adalah pembinaan kepribadian ya dan pembinaan kemandirian. Oke, ya. Jadi jawabannya adalah Bravo ya ini tadi. Nah, berikutnya ini ya nanti kalau Anda mengikuti bimbingan belajar di kami, itu Anda akan berlatih dan mendapatkan kumpulan soal-soal yang meliputi kemampuan umum dan kemampuan khusus di sini yang saya yakini pasti bisa mencapai 80% lah akurasinya. Oke. Saya kira itu saja. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. See you in the next video. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.